Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita ketemu lagi ya di program Off the Record membaca berita di balik berita. Banyak sekali berita-berita yang akan kami share pada Anda dan kita coba mari sama-sama kita baca ada apa sih di berita-berita itu karena memang tagline kita gitu ya, membaca berita di balik berita. Anda bisa membaca beritanya di berbagai media, tapi kami mengajak Anda untuk membaca apa di balik berita itu. Bersama saya, Hersu Beno Arif. Dan saya Agibeta senang sekali bertemu dengan Anda hari ini dan berdiskusi. Kami membaca loh banyak sekali ulasan gitu dari pemirsa. Jadi pemirsa Off the Record ini tidak hanya melihat saja, tapi mereka memberikan masukan, memberikan ulasan, angle dari yang lain yang kadang-kadang saya oh iya ya bisa dilihat dari angle itu. Ya. Asik pokoknya. Ya, dan kita terima kasih karena kalau kita lihat komentarnya ini datang dari seluruh penjuru tanah air, bahkan ada beberapa sahabat dari luar negeri ya, kita baca Ya. itu Mhm. baca yang rajin tuh komen tuh, ada yang dari Hong Kong, dari Malaysia, dan kalau nggak salah di Malaysia ini sih saya baca kayaknya dia orang Malaysia ya, bukan warga Indonesia di Malaysia. Saya baca ini, saya cuma menduga aja dari namanya gitu. Kemudian Mhm. juga ada dari Swiss yang Dari Eropa, iya. banyak, Swiss, Mhm. dari Australia ada yang Mhm. rutin memberikan komentar. Terima kasih semua atas perhatian Anda dan itu membuat kita terus bersemangat untuk share berbagai persoalan-persoalan di tanah air ya. Tentu Ya. saya kalau Anda warga Indonesia yang ada di luar negeri, mohon doakan juga agar kita yang di Indonesia itu Mhm. bisa menjalani bisa terus hidup di negara ini yang menjadi lebih baik begitu ya, karena tentu Amin. kita ingin juga dong negara kita seperti negara tempat Anda tinggal semua gitu ya, jauh hukumnya jalan, kesejahteraan rakyatnya beres, pemerintahnya amanah begitu ya. Itu yang sekarang Mhm. saya kira kita masih terus berjuang di Indonesia ini, kita Amin. belum bisa menikmati itu ya. Dan saya kira mungkin kalau saya selalu ngomong, mungkin pada era kita tidak mungkin tidak bisa menikmati itu yang kita Mhm. bayangkan, negara yang gemah di Pahlaw Jinawi gitu ya. Mhm. Kalau term Ketor Hajo itu nggak ada di diri kita, belum ada. Tapi kita tentu mimpi kita bisa mewujudkan itu setidak-tidaknya untuk anak dan cucu kita semua gitu ya, Mbak Agi ya. Iya, iya, amin Mas Hersu. Karena kita akan berjuang belum tentu kita menanam pohon belum tentu Oh berbuah iya, ya, kita masih hidup, tapi ya, kan ya. kita wariskan kepada anak cucu kita. Yes, oke. Dan memang itu tugas kita, diminta untuk menanam pohon. Soal buahnya siapa yang akan Hmm. memetiknya itu bukan bukan kewajiban kita, karena bahkan katanya kalau kita menanam sebuah pohon di situ ada sarang semut dan kemudian ada burung yang mematuk semutnya, itu kita bagian dari dapat doanya daripada para burung-burung itu. Gitu ya. Iya, Makanya kalau teman-teman di luar negeri banyak kemudian menggantungkan biji-bijian di pohon-pohon itu oh ya, ya, hanya ya. supaya burung datang gitu. Di negara Eropa seperti di Jerman itu saya tahu banyak sekali mereka itu menanam pohon-pohon, tanaman liar gitu yang buahnya Hmm. nanti, yang itu targetnya memang untuk burung-burung itu, untuk bukan hanya burung, untuk tanam, pokoknya untuk binatang-binatang itu. Di kita masih Betul. belum sampai levelnya, belum sampai seperti itu gitu ya. Iya, iya, ya. Kalau di kita banyak kan makanan kucing di depan rumah begitu, Ah ya, ada yang feeding menyebabkan stray burung cat itu. kayak Nah, begitu banyak itu Mas Hersu. Mhm. oke, itu Oke. gagasan yang saya kira menarik untuk kita terus, dan kita mimpi suatu saat Indonesia akan seperti itu. Tapi mari kita down to earth dulu. Kita mau lihat kajian Mhm. realitas seperti apa sih sebenarnya, dan seberapa jauh sih mimpi itu bisa terwujud. Karena kalau kita kan saya kira kalau kita mulai dari Ahad kemarin, fokus perhatian publik kan kepada apel siaga yang dilakukan oleh Nasdem, Partai Nasdem, dan Mhm. Mhm. ada pidato, sebenarnya bukan pidato, doa yang dipanjatkan oleh bakal calon presiden Anies Baswedan, dan Mhm. kritik yang fokusnya tentu kritik-kritik dari Pak Surya Paloh yang sangat keras terhadap Mhm. Presiden Jokowi ya, sebagai yang dia sebut sebagai orang yang dia dukung sejak Pilpres 2014 karena dia percaya dengan gagasan Jokowi tentang revolusi mental, tapi ternyata menurut dia itu jauh dari panggang dari api lah, kira-kira begitu, karena itu tidak terwujud. Karena itulah kemudian dia melakukan perubahan. Dia ingin melakukan perubahan bersama Anies Baswedan, dan kritiknya Pak Surya Paloh itu sangat keras, dan dia juga menyatakan waktu itu bahwa dia tidak akan menyerah meskipun ditekan dan dijepit gitu ya. Dan Mhm. nah, Mhm. yang bikin kaget tiba-tiba kok sehari kemudian setelah reshuffle kabinet, Pak Jokowi malah mengundang Pak Surya Paloh, padahal kita tahu berbulan-bulan. Kita teringat ya, saya lupa bulannya, bulan Juni atau bulan Mei, setelah bertemu Mhm. dengan Pak Luhut, sebuah Mhm. makan siang di Wisma Nusantara, ya Mbak. Ya. Pada waktu itu kan Mhm. Pak Surya Paloh nitip pesan untuk bisa ketemu secara pribadi dengan Pak eh, Ya. Jokowi, tapi kan tidak digubris oleh Pak Jokowi. Betul. Tiba-tiba setelah kritik dia sangat keras, diundang oleh
Pak Jokowi untuk ke istana. Itu Mbak. Iya, ini menarik sekali ya Mas Irsu, karena ketika kemarin pada ada acara apel siaga perubahan itu kan ramai sekali di media massa dan kemudian banyak sekali pengamat yang memberikan pendapatnya bahwa ini adalah bentuk pernyataan memang koalisi perubahan ini sudah betul-betul lepas gitu kan, sudah betul-betul ingin mandiri, apalagi tidak ada undangan kepada Pak Jokowi yang biasanya setiap kali ada acara apel besar dari Nasdem, ini kan bukan apel koalisi loh, ini apel partai gitu, yang biasanya kalau ada apel partai itu selalu Pak Jokowi itu diundang. Peresmian Nasdem Tower saja diundang, acara-acara untuk apa semacam ada sekolah partai dan sebagainya itu diundang, tapi ini ada apel besar di GBK pula ini tidak diundang karena menurut mereka ini sudah ya memang tujuannya adalah untuk koalisi tahun sesudah 2024 kan begitu ya Mas Yersu. Dan kemudian memang kritik dari Pak Surya Paloh kalau kita lihat ini kan tajam sekali ya. Dia menyinggung soal bagaimana kenapa dia mendukung Pak Jokowi pada 2014 itu adalah karena sevisi dengan Partai Nasdem. Dan dia mengatakan juga bahwa revolusi mental itu sesungguhnya adalah apa menggerakkan perubahan dan itu sesuai dengan koalisi perubahan yang sekarang. Kita ingat bagaimana revolusi mental ini digaungkan oleh Pak Jokowi sebagai pembeda dari eranya Pak SBY. Kita melihat waktu itu kan seperti itu. Dan kemudian berbagai misalnya bahkan awal-awal Pak Jokowi memerintah pun dia datang ke Hambalang yang artinya dia akan mengaktifkan semua yang mangkrak, semuanya yang ada di Ya. masa Pak SBY dan sebagainya dia akan dan jadi soal perubahan ini sesungguhnya seharusnya bukan menjadi sesuatu yang aneh bagi Pak Jokowi karena dulu Pak Jokowi juga melakukan itu dan sekarang Ya, sebetulnya ya. itu sama sesuai. Nah, Saya cuman kira salah baca orang Mbak. Mungkin ya. maksudnya bukan revolusi mental, tapi hmm. revolusi mental. Nah, itu saya kira yang terjadi. Iya, 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 betul Mas Hirsu itu betul. Karena memang kemudian programnya itu mental-mental gitu ya, nggak jadi begitu kan. Banyak program soal lingkungan, banyak program, pokoknya banyak yang tidak ini. Dan lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur Nah, itu tadi. saya kira itu ya pertemuan kemarin itu yang penting kita baca kemudian behind the scene-nya gitu Mhm. dampaknya terhadap bagaimana peta Pilpres 2024 ini. Ya. Saya kira akan terjadi perubahan-perubahan. Sampai sekarang kan memang belum ada pernyataan resmi ya apa sih yang mereka bicarakan begitu ya. Dan ini baik dari pernyataan dari Pak Jokowi maupun dari kubu Nasdem kan belum ada dari istana maupun Mhm. apa sih Mhm. pertemuan itu hanya disebutkan itu sebagai pertemuan silaturahmi tapi ya, Mhm. kita itu kan pernyataan official, tapi kita pasti tahu ada sesuatu yang menarik dan ini dikaitkan dengan juga peta Pilpres 2024 saya kira itu kita harus Mhm. lihat dari Mhm. situ lagi. Iya, iya. Kalau saya melihat ini Pak Jokowi tidak mungkin begitu ya setelah Pak Surya Paloh itu ingin bertemu dengan Pak Jokowi ketika itu dan itu juga disampaikan kepada Pak Luhut dan kemudian sesudah dia mengkritik ataupun sebelum dia mengkritik apalagi dia tidak mengundang Pak Jokowi dan di sela-sela itu dia ingin bertemu dengan Pak Jokowi menyampaikan itu saya kira tidak. Saya kira pertemuan itu adalah atas inisiatif Pak Jokowi kalau kita melihat yang terjadi belakangan ini. Jadi Pak Jokowi yang mengundang kepada Pak Surya Paloh. Apalagi itu dilakukan setelah ada pelantikan dari Menteri Kominfo begitu kan. Walaupun dikatakan dari Hermawi Taslim yaitu PLT dari Sekjen bahwa sama sekali tidak membicarakan soal reshuffle, tapi tentu saja itu pasti membicarakan soal politik masa depan. Dan apa yang terjadi kemarin itu kalau menurut saya itu betul-betul menampar PDIP, menampar eksistensi dari Ganjar begitu. Karena ketika ada narasi Pak Surya Paloh yaitu soal revolusi mental dan kemudian kritikan yang sangat keras bahwa sekarang ini yang terjadi ternyata bukan semangat gotong royong seperti yang dikatakan sebagai poin-poin dari revolusi mental, tapi justru semangat untuk materialisme begitu ya, semuanya itu serba materi yang dikedepankan, terus kemudian semangat gotong royong itu memudar dan kemudian juga pokoknya banyak sekali yang dikatakan oleh Pak Surya Paloh di situ begitu dan itu disambut oleh PDIP antara lain oleh Hasto dikatakan dia mengatakan bahwa Pak Surya Paloh itu seperti orang yang menepuk dulang dan kemudian nyiprat gitu ya Menepuk muncrat. air di dulang maksudnya ya. Iya, menepuk air di dulang dan kemudian airnya itu terpercik ke wajahnya sendiri begitu. Tapi kemudian dengan adanya pertemuan dengan Pak
ternyata Pak Jokowi begitu malah justru mengundang Pak Surya Paloh untuk bertemu empat mata. Ini justru ternyata Hasto sendiri yang malah dia mengatakan seperti itu, tapi dia sendiri yang nonjok mukanya sendiri begitu. Ya, Dia kan ini hanya dua ya kemungkinan ya Pak Surya Paloh itu dirangkul iya, ditegur secara keras gitu kan, ada ancaman, diancam atau diancam atau dirangkul kan gitu ya kira-kira kemungkinan pertemuan itu ya. Tapi saya iya, lihat kemungkinan besar menurut saya bukan diancam tapi dirangkul. Iya, dirangkul karena indikatornya yang cukup kuat, misalnya ada kasus Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah betul. diperiksa oleh KPK. Mhm, Waktu itu sebenarnya media sudah dapat bocoran bahwa statusnya sudah jadi tersangka, sudah mhm. diputuskan oleh pimpinan KPK, tapi kenapa sampai sekarang kasus itu tidak berlanjut kan gitu ya. Dan pada waktu itu Iya, pun KPK ngotot banget kan, pada waktu pertama diundang Pak Syahrul Yassin Limpo itu masih pada di luar negeri ya, dalam mhm. saya lupa kunjungan di mana, dan dia minta waktu untuk ditunda sampai tanggal 26 atau tanggal berapa begitu kalau nggak salah. KPK ngotot harus segera datang, dan akhirnya Pak Syahrul segera datang. Datang. Tapi kok setelah itu kelihatannya adem ayem aja. Jadi saya kira ini kan kita tahu lah KPK itu bagian dari, bukan lagi instrumen penegakan hukum tapi instrumen hukum yang digunakan untuk kepentingan politik gitu loh Mbak. Jadi ada, Iya, jadi kita bisa menduga bahwa itu dirangkul gitu. Kalau dirangkul apa dong maksudnya itu, apakah membatalkan pencapresan Anies atau apa? Saya kira kok enggak ya. Dalam enggak. situasi Iya. sekarang itu justru mungkin Pak Jokowi juga berkepentingan ya sekarang, mau nggak mau Pak Jokowi harus menghidupkan kartunya Anies Baswedan untuk bagian tawar menawar dengan bagian dari strategi, bukan tawar menawar lagi dengan Ibu Megawati. Saya kira bagian strategi untuk berhadapan dengan Ibu Megawati, karena saya kira Pak Jokowi juga membaca itu pertemuan antara Puan dengan AHY beberapa waktu yang lalu. Mhm, Ini kan ada aliansi yang dibangun, dan mhm. mungkin itu yang coba dipatahkan oleh Pak Jokowi gitu. Iya, iya betul sekali Mas Hersu, dan kita tahu walaupun Pak Jokowi terlihat biasa-biasa saja, selain indikasinya itu terlihat dari Syahrul Yassin Limpo dan juga Ibu Siti Siti Nurbaya begitu kan, itu kan juga sudah rasan-rasannya begitu, rumor-rumornya bahwa dia juga akan terkena, dan kemudian ada orang sudah mulai menyebut kasusnya ini begitu ya Mas Hersu, dan ternyata kan juga tidak begitu ya. Dan yang satu lagi adalah soal menara BTS, tentunya korupsi menara BTS yang sudah mulai liar begitu ya, menyasar ke sana sini, dan selain liar ke partai-partai begitu juga mulai disebut keluarga atau anak dari Pak Jokowi. Nah, itu yang kemudian ya, ini isunya itu sangat-sangat kuat Mas Hersu, hampir tiap hari itu dibahas gitu kalau di media sosial ya, dan kemudian ada orang yang berusaha mengemukakan fakta-faktanya, apalagi belakangan ini kan memang ada semacam Kaisang begitu, ini kan yang disebutkan adalah nama Kaisang, dan kemudian Kaisang itu membuat sebuah lokasi kuliner dengan berapa ya, 2000 meter persegi atau apa begitu di daerah BSD, di tempat yang kita tahu itu adalah daerah yang sangat mahal. Dia berkolaborasi dengan Raffi Ahmad ya, artis yang apa disebut sebagai crazy rich di kalangan artis begitulah ya, sebagai sultan begitu. Dan orang kemudian mempertanyakan ini dananya dari mana apa sebagainya, dan kemudian mengaitkan juga dengan dana itu, apalagi Pak Menpora, Pak Dito sebagai anak muda itu juga ada di lingkaran circle para Dia pesohor ini co-founder ya begitu kalau ya. nggak salah, Rans Entertainment tuh dia, Transcorp itu dia salah satu ini ya Mbak, salah satu foundernya ya, co-founder ya, Iya, iya, dia salah satu orang penting lah bisa dikatakan demikian kan. Dia memang bisnis sekarang ini bisnis yang apa, entertainment begitu, olahraga dibuat entertain, tapi ya bukan untuk olahraganya, tapi muatan untuk entertainnya itu lebih besar. Dan kemudian seperti kita tahu juga menantu dari Rafael begitu ya, yang untuk Alun ya. kasus David Rafael Alun gitu kan, memang menantunya juga bekerja di situ begitu, dia memegang apa basketball yang ada di PIK, dan jangan dikira untuk bisnis olahraga itu tidak menghasilkan uang atau sekedar hanya untuk apa, untuk tujuan sosial. Tidak Mas Ersu, itu uangnya banyak sekali, endorse-nya itu bisa bisa jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran gitu. Raupan uang di situ tuh besar sekali begitu, belum itu nanti masuk ke kanal YouTube yang nonton itu jutaan dan sebagainya gitu. Jadi memang kalangan ini, anak-anak muda ini mainnya kan memang di sana. Nah, kemudian orang mengaitkan itu karena ini ada kaitan dengan Dito, Menpora ketika dia masih menjadi staf sus dari Pak Airlangga begitu ya.
dan kemudian dia ada apa pernyataan dari IH begitu ya, salah satu sekarang itu tersangka di kasus BTS, ada pengembalian uang 27 miliar juga, yang walaupun sampai sekarang orang tidak secara telak begitu ya menyebutkan nama Dito, tapi orang sudah tahu itu uang berasal dari mana begitu, dari kalangan siapa, dari pihak siapa begitu, Mas Hersу. Nah, ini nama Kaisang disebut-sebut dalam lingkaran itu begitu. Nah, saya rasa juga saya rasa juga Pak Jokowi ini perlu merangkul gitu ya, siapapun nanti yang menjadi pemimpin atau presiden di masa 2024, dia perlu menitipkan keluarganya. Dan sekarang kalau dia merangkul Pak Surya Paloh, saya rasa juga mungkin sekarang setelah Pak Prabowo, dia berusaha membuka jalur komunikasi lagi yang kemarin sempat buntu begitu ya. Tidak ada salahnya kalau seandainya sekarang dibuka lagi, demi untuk keluarga juga. Karena memang faktor Anies ini memang dikatakan oleh para lembaga survei begitu ya, bahwa dia nomor 3 dan suaranya, elektabilitasnya itu terus menurun. Tapi kalau seandainya kita melihat, walaupun ini tidak bisa menjadi salah satu faktor yang kuat ya, tapi kalau kita lihat Mas Hersu, itu di media, tapi media yang di YouTube ya, yang dimana sering sekali dilakukan polling. Misalnya salah satu yang sangat rajin melakukan polling itu adalah Tribun, baik Tribun di seluruh Indonesia begitu ya, karena Tribun ini afiliasinya adalah kepada grup media besar begitu, dan kemudian dia juga beritanya itu juga termasuk yang mendominasi begitu, dan tidak hanya satu Tribun tapi banyak Tribun melakukan polling dan selalu Anies, hampir bisa dikatakan 99% itu Anies yang selalu menang apapun pertanyaannya gitu. Ini pemirsa bisa melihat, ini beberapa saya capture dari situ, dan saya pun heran karena memang Tribun ini kalau saya melihat Detik misalnya ya, itu komentar dari pembaca Detik di bawah itu memang mayoritas itu kepada Ganjar dan Pak Jokowi pembelaannya begitu ya. Nah, sementara kalau misalnya taruhlah kumparan gitu, kalau saya suka membaca komen di bawahnya itu lebih condong kepada Anies gitu. Kalau Tribun ini kalau kita melihat afiliasi kepada grup besarnya, mungkin seharusnya gitu ya, kita melihat juga sikap dari Tribun ini kan Kompas. Kompas Gramedia ya, grupnya. Iya betul. Dari Kompas kita melihat juga Dan redaksi ini Kompas Kompas gitu ini kan, memang afiliasinya kepada pemerintah Pak Jokowi lah gitu ya. pada Pak Jokowi sangat jelas begitu kan, Kompas, Jakarta Post apa dan sebagainya begitu kan, afiliasi kepada Pak Jokowi ya. Kita lihatlah kemarin misalnya Nezar Patria begitu, dia kan pernah menjadi chief editor di Jakarta Post juga, dan sekarang dia menjadi wamen dari Kominfo, bisa dikatakan kan demikian gitu ya. Artinya memang para loyalis Jokowi lah ada Wartawannya ya juga baru diangkat menjadi duta besar di Vatikan, itu kan wartawan Iya, Kompas juga. iya betul-betul, Trias Kuncahyono ya menjadi duta besar di Vatikan, itu juga dari Kompas begitu. Tapi di Tribun ini Mas Hersu, saya tidak tahu, ini agak-agak anomali mungkin ya. Dan di komentar-komentarnya itu memang betul-betul Anies. Nah, saya rasa ini perlu menjadi perhatian juga. Anies toh eh, belum kampanye secara masif gitu seperti yang dilakukan oleh Ganjar. Ganjar, kita sekalian aja nih ngomong ya Mas Hersu, seperti Ya, misalnya lanjutkan aja. seperti hari Minggu yang lalu Mas Hersu, kembali lagi-lagi dia mengumpulkan sekitar 6.000 kepala desa se-Jawa Timur. Dan ini menjadi sangat rame, karena memang ini di bawah payung paguyubannya APDESI ya, asosiasi pokoknya Update-nya ke Pak Desi ya. PAPDESI kalau yang ini. Ya kalau Kalau yang yang Jawa Barat kemarin yang Ganjar itu Pak Desi juga yang ketika Ganjar ketemu Ridwan itu. Saya tidak ingat ya, bisa jadi karena kalau di Abdesi, Ganjar sepertinya tidak menjadi pimpinan atau duduk di salah satu dewan begitu, karena kan ada dewan pembina, dewan penasehat gitu ya. Sementara kalau di Papdesi setahu saya Ganjar itu menjadi ketua dewan pembinanya. Nah, kemarin pada hari Minggu dia melakukan silaturahmi begitu ya, bungkusnya adalah silaturahmi, padahal kemudian ketika diwawancara, di situ ada kepala desa, mereka mengatakan bahwa ya di dalam silaturahmi itu mereka adalah semacam penggalangan dukungan atau konsolidasi untuk memilih Ganjar sebagai calon presiden untuk 2024. Nah, ini kan sangat-sangat masif sekali dilakukan oleh Ganjar begitu. Tapi toh kita melihat juga kecenderungannya suara Ganjar itu mandek begitu, mandek dan kadang turun begitu. Jadi tidak stabil, dan
tidak naik, malah itu ada di semua survei yang diyakini oleh rezim begitu, oleh PDIP dan kawan-kawan koalisi PDIP begitu kan. Nah, yang satu-satunya hanya yang masih setia kepada Ganjar hanya Carta Politika, yaitu milik Yunarto Wijaya. Sementara SMRC, indikator politik apa dan sebagainya itu sudah mengunggulkan Prabowo begitu. Nah, Ya, ya. Oke, saya baru baca, saya cek tadi memang Pak Desi juga yang di Jawa Barat tuh, di tanggal Jawa Barat ya. 14 Oh, Mei ya, itu pertemuannya ya pada waktu itu. berarti memang sudah 3 ya untuk Jawa Tengah. Yang pertama ada yang di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, dan yang terakhir minggu kemarin adalah 6.000 kepala desa se-Jawa Timur. Dan ini juga kontroversial ya, apa namanya, di situ ya, saya rasa ada iming-imingnya lah Mas Hersu, karena Ganjar ini termasuk yang mendukung untuk perubahan undang-undang desa khususnya untuk masa jabatan, yaitu dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ini kan memang operasinya PDIP ini untuk Ada supaya operatornya di situ kan ya, politisi PDIP Budiman Sujatmiko kan. iya, Budiman Sujatmiko ini yang beroperasi di bawah begitu, karena memang dia ini walaupun dia menjadi komisaris begitu ya, komisarisnya itu ada di Riau sana, tapi dia operasionalnya lebih banyak di Jawa untuk menggalang dukungan para kepala desa, dan dia memang yang seolah-olah suara untuk enam tahun berubah menjadi 9 tahun seolah-olah adalah suara asli dari kepala desa, tapi usulannya kalau saya melihat ini lebih kepada otaknya adalah Budiman Sujatmiko begitu. Dan Ya, ya kita tahu bagaimana hubungannya ini dengan Ganjar dan sebagainya. Dan kemarin ini sempat jadi ini Mas Hersu, menjadi heboh begitu ya pada acara Ganjar ini, karena didahului dengan surat undangan kepada para kepala desa itu dengan memakai kop surat Pemprov Jawa Timur. Nah, hmm. ini yang kemudian bikin marah gitu, bikin kesal gitu dari Kesbangpol dari Pemprov Jawa Timur, yang mereka mengatakan mereka tidak campur tangan, mereka tidak terlibat dalam acara tersebut, dan malah baru tahu kalau dipakai kop surat dari Pemprov itu, dan Ya, 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 ya. ya akhirnya seperti itulah. Mumpung ngomongin Ganjar, kita terusin aja ya. Ini supaya ini nanti kita pasang nih puzzle-puzzlenya dulu, nanti baru kita ini kan bentuk jadi mosaik ya. Ini kan soal yang lagi heboh juga soal penurunan baliho Ganjar yang di areanya di lahan milik Kodim Muara Teweh ya. Ya. Iya, iya. Jadi Kalimantan mana Muara Teweh ini? Kalimantan Selatan ya? Kalimantan Tengah, saya pernah Kalimantan ke Tengah, sini itu sorry Mas ya. Ersu. Iya, jadi dia Barito Utara. Oh, Barito Barito Utara. Jadi Iya. ini heboh sekali karena kemudian sampai Panglima TNI yang turun tangan menjelaskan itu bahwa itu demi menjaga netralitas dan sebagainya. Saya kira ini sebenarnya sinyal juga adanya perubahan peta di situ juga ya. Kita sih senang kalau TNI kemudian netral dan sebagainya, bagus. Iya. Tapi kalau kemudian kita ingat kan Pak Yudo ini ketika menjadi Kasal itu kan juga aktif sekali melakukan pendekatan Ibu Megawati. Bahkan baru saja meresmikan KRI KRI-nya pada KRI Karno ya. oh ya, itu pas kapan? Pas ulang tahunnya Bung Karno kalau tidak salah, atau kapan waktu itu peresmian? Saya lupa tepatnya ya, tapi yang jelas itu sebagai hadiah Ya. kepada keluarga Bung Karno begitu ya. Ya, kalau tidak salah sih dengan bertepatan dengan ulang tahun Bung Karno ya. Ya, ya, ya. Jadi ini kan tiba-tiba kemudian ada pencopotan ini. Memang orang dibilang mesti dibedakan dong kalau waktu itu ini kan memang demi menjaga netralitas TNI. Yes, oke, bagus. Tapi kalau kemudian yang hadiah pada Bung Karno itu ya kita nggak bisa melepaskan itu bagian dari lobby-lobby politik seperti kita ingat dilakukan oleh Pak Dudung dulu ya, jadi gubernur Akmil gitu yang membuat patung Bung Karno, dan kemudian juga kakinya terus nanjak dan akhirnya jadi kasar. Dan kita juga tahu pada waktu itu kan terjadi rivalitas setelah Pak Yudo nggak jadi gagal menjadi Panglima TNI karena kalah dengan Andika Perkasa kan. Kemudian terjadi rivalitas antara Pak Dudung dengan Pak Yudo. Itu kelihatan di situ bahwa peran Ibu Megawati itu sangat dominan untuk menentukan itu. Sekarang kelihatannya kan Ibu Megawati kelihatannya sudah tidak bisa lagi mengendalikan Pak Jokowi. Itu yang saya lihat benang merahnya itu, Mbak. Dan dari sini saya kira kemudian puzzle-nya itu sudah mulai terbentuk menjadi mosaik gitu ya, bahwa rivalitas antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu sekarang sudah bukan rivalitas lagi ya. Saya kira apa ya, hubungan yang retak ya, kalau rivalnya bukan lah ya. Iya, iya. Makin kentara gitu. Dan kalau kita kaitkan dengan perbincangan kita tadi pertemuan dengan Pak Surya Paloh dengan dengan Pak Jokowi, itu bagian dari itu juga begitu itu. Iya. Gitu ya Mbak Agi ya.
Iya, iya, betul sekali. Dan kalau kita nyambung ke Mas Hersu tadi ya soal Pak Dudung misalnya, ketika itu apa kita lihat pemihakannya kepada PDIP, ya mungkin ini ada hubungannya dengan mertua dari Pak Dudung begitu ya, sebagai pendiri apa namanya Mas Hersu kalau Bamusi, saya Bamusi, PDIP Bamusi, pendiri ya, dari Baitul BMUI Muslimin begitu ya. Indonesia ini ya. Iya, Baitul Muslimin Indonesia dan dia adalah juga seorang jenderal begitu kan. Dan kita melihat tapi sekarang Pak Dudung ini terlihat kalem ya, terlihat kalem dan tidak tidak apa namanya seperti netral begitu. Kita melihat seperti ya seperti yang seharusnya TNI saat ini begitu dan dia juga lebih mendekat kepada para ulama kalau saya lihat. Kalau dulu iya, tapi pada ulama tertentu lah yang kita tahu aliansinya kepada siapa. Padahal ulama ya seharusnya netral-netral saja. Tapi sekarang terlihat Pak Dudung ini lebih lebih kalem gitu, tidak terlihat keberpihakannya juga kepada partai dan sebagainya begitu. Nah ini kalau kita melihat ya dengan masuknya Pak Andika juga ke PDIP, nah itu mungkin faktor juga karena kita melihat memang hubungan antara Pak Dudung dengan Pak Andika juga tidak ya kita lihat apa kasus Effendi Simbolon ketika itu di Komisi 1 DPR ya, yang kemudian terjadi ketegangan di situ begitu. Kenapa mempertanyakan kenapa antara Pak Dudung dengan Pak Andika itu tidak pernah bersama-sama apa diminta untuk datang ke DPR pun juga tidak bisa. Soal anak Pak Dudung yang menurut Effendi Simbolon seharusnya tidak lulus tapi akhirnya diluluskan, diubah peraturannya dan sebagainya itu kan cukup ramai. Tapi sekarang kita tahu Andika sekarang digadang-gadang akan menjadi ketua tim pemenangan dari PDIP kan begitu dari Ganjar gitu khususnya dan kemudian ya wajar kalau seandainya Pak Dudung tidak merasa nyaman di situ begitu dan kemudian untuk hubungan dengan kemarin Pak Surya Paloh begitu ya dipanggil oleh Pak Jokowi begitu ini sepertinya memang yang sekarang posisi PDIP ini sedang ada di titik yang rendah begitu ya Mas Ertu yang dia terpaksa harus menutupi segala hal yang akibat dari keputusan-keputusan Pak Jokowi begitu. Seperti misalnya Ganjar mengatakan ditanya oleh media ini ya, apakah Bu Mega tahu keputusan Pak Jokowi mengangkat Pak Muni, Pak Budi Ari Setiadi begitu kan secara dia ketua umum Projo dan kita tahu dukungan Projo ini adalah lebih kepada Pak Prabowo begitu bahkan sampai dituduh dia menerima uang 40 miliar demi untuk mendukung Pak Prabowo. Buzzer-buzzer dari Ganjar juga menuduh bahwa musrah yang diadakan di seluruh Indonesia itu dibiayai oleh Pak Prabowo. Ini tuduhan yang sangat-sangat apa ya, yang sangat signifikan dan cukup sadis kalau seandainya tidak benar begitu ya. Dan kemudian ternyata dia malah diangkat menjadi Menteri Kominfo. Nah, ini dipertanyakan juga apakah Bu Mega tahu karena melihat bahwa Projo ini kan berseberangan dengan PDIP begitu. Dia betul-betul hanya tegak lurus kepada Pak Jokowi dan Ganjar terpaksa harus menjawab bahwa ya pengangkatan dari Budi Ari. Ganjar atau Hasto yang Mbak yang jawab? Hasto maaf dan Tadi yang tadi Sekjen Ganjar itu PDIP. maksudnya Hasto ya, maksudnya ya. Iya, betul. Sekjen Maksudnya PDIP ya. Sekjen PDIP Hasto, dia ketika ditanya dia terpaksa menjawab bahwa ya Bu Mega sudah tahu mengenai pengangkatan itu. Pak Jokowi sudah berbicara kepada Bu Mega. Padahal ketika dijelaskan lagi berbicara itu ternyata memang berbicaranya adalah Pak Pramono Anung sebagai sekretaris kabinet. Jadi Pak Jokowi sudah mengatakan soal rencana pengangkatan Pak Budi Ari kepada Pak Pramono Anung dan Pak Pramono Anung inilah yang berbicara atau melaporkan kepada Bu Mega. Ya jelas ini konteksnya jelas bukan Pak Jokowi minta izin atau dia sebagai petugas partai kan dalam hal ini dia memberitahu bahwa Budi Ari akan diangkat. Kita tahu, kita sebagai mantan wartawan di sana tahu tugas dari Seskap itu adalah mengatur jadwal dari presiden, menghubungi para menteri, bahkan ketika menteri ada di luar negeri pun bisa dipanggil. Misalnya besok tapi dia yang wajib hadir. Itu bisa tiba-tiba disuruh pulang. Salah satu tugas Seskap dan mengatur kapan tokoh atau tokoh masyarakat ataukah menteri ataukah disesuaikan jadwal kunjungan ke daerah dan sebagainya. Nah, itu adalah tugas dari Seskap gitu. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi memberitahu dia akan bertemu dengan Pak Surya Paloh, mengundang Pak Surya Paloh, ya pastilah karena itu memang tugasnya begitu kan Mas Hersul. Jadi bukan ya dia mungkin lapor kepada Ibu Mega ya. Kita aja wartawan juga tahu kalau Pak Budi Ari itu akan diangkat begitu. Ya kan Pak Pramono Anung itu diposisikan kalau kita lihat dalam acara-acara selalu disebutnya sebagai kader senior gitu ya. Betul. Ya karena dia sekjen senior. Dia pernah jadi sekjen begitu.
Ya, ini memang kelihatan sekali rivalitas itu. Makanya kemarin kita bahas kan bagaimana sekarang buzzer-buzzer dari dari Ganjar Pranowo itu sekarang banyak nyerang Pak Prabowo gitu ya. Sementara Betul. Pak Prabowo kelihatannya terus saja makin makin menunjukkan bahwa ya gue memang dekat dengan Pak Jokowi, karena dalam sebuah forum ya hari hari apa ya, hari Ahad kemarin ya, dia ketika Hari-hari Ahad ya pada pertemuan Gerindra itu konsolidasi juga, itu ya konsolidasi yang cukup besar dengan para kader dan relawan. ya, dan dia menyebutkan bahwa diminta untuk para kader kader Gerindra itu tidak malu-malu lagi ya menyebut bahwa mereka itu yang bersama dengan Pak Jokowi gitu ya. Jadi nggak boleh Ya. malu menyebut nama Pak Jokowi. Jadi betul-betul buat Pak Prabowo harus klaim sepenuhnya ini Pak Jokowi itu memang bersama dia, betul-betul itu. Jadi nanti kita makanya kita bilang kita tidak kaget kalau nanti Mahkamah Konstitusi itu memutuskan untuk Gibran untuk batas usia calon presiden dan calon wakil presiden itu diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun, dan kemudian yang jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo itu adalah Gibran. Kita nggak akan terlalu kaget gitu ya Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Ersu. Jadi jalan menuju itu sudah dimuluskan gitu ya dengan apa yang dilakukan sekarang. Jadi Pak Prabowo meminta kepada para caleg misalnya dalam sosialisasinya, dalam turbanya turun ke bawah, itu jangan ragu-ragu dan malah harus begitu ya, harus menyebutkan nama Pak Jokowi sebagai presiden sekarang yang visi misinya program-programnya akan diteruskan oleh Pak Yes, oke. Prabowo. Dan bagi Pak Jokowi tidak ada pilihan lain ya, kalau dia ingin menyelamatkan dinastinya, dia tidak Mhm. mungkin menitipkan Gibran tetap di Mhm. PDIP. Dalam hal ini kalau dia nanti mau maju sebagai calon gubernur gitu ya, nggak Betul. mungkin dia menitipkan lagi pada PDIP, walaupun sekarang ini Gibran sedang ikut pelatihan ya untuk jadi jubirnya PDIP ya Mbak ya. Iya ya, bisa bisa jadi. Saya tidak tahu persis begitu, apakah dia juga hadir di iNews Tower begitu ya? Karena kan memang Pak Andika yang digadang-gadang sebagai nanti sebagai ketua tim pemenangan juga ada di sana. Dia sebagai salah satu pembicara di sana begitu ya. Tapi ini kan tim-tim atau jurkam lah, juru kampanye itu kan memang dikumpulkan begitu, dan kemudian Gibran sendiri juga mengatakan bahwa mulai Sabtu nanti dia sudah akan mulai statusnya sebagai jurkam dari Ganjar itu sudah mulai dia lakukan begitu. Nah, apakah dia terus kemudian ini ikut begitu ya pelatihan? Saya rasa sih kalau menjadi jurkam gitu semuanya ya ikut pelatihan begitu ya Mas Hersu. Jadi ini yang menjadi salah satu senjata nih dari Hasto PDIP. begitu ya, dan juga dari buzzer-buzzer begitu. Mereka betul-betul menangkal di media sosial bahwa Pak Jokowi itu masih bersama Pak Ganjar itu karena faktor Gibran. Gibran akan menjadi juru kampanye dari Ganjar begitu. Padahal ini memang harus dilakukan oleh Gibran karena dia kan statusnya adalah sebagai kader PDIP dan semuanya memang yang menjadi wali kota, yang menjadi bupati, yang terutama yang usia usia muda ini disuruh untuk menggait suara milenial atau suara Gen Z begitu ya. Ya, 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 ya. Ini jadi ini yang kemudian kenapa sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu sering mendua, itu karena itu ya, dia masih menimbang begitu ya. Tapi saya Mhm. melihat kalau sekarang timbangannya memang lebih berat pada Pak Prabowo, dan nanti supaya timbangannya makin berat ya sekalian aja tarik Gibran sekalian jadi calon wakil presidennya. Kalau udah itu nggak bisa kemana-mana lagi kan gitu Pak Jokowi, dan bagi Pak Jokowi juga dia merasa aman-aman aja kalau sudah Gibran berhasil selama ditarik dari skocinya ditarik ke skoci dari kapal besar di PDIP gitu. Iya ya, dan kita jangan heran kalau misalnya begitu ya, kemudian ada pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo begitu ya, kita jangan heran gitu. Karena Hmm. selama ini kan Pak Prabowo mengatakan pada pertemuan terakhirnya setelah bertemu dengan Caimin kan dia mengatakan, dan saya masih menunggu waktu kapan saya bisa bertemu dengan Ibu Mega. Dalam hal ini artinya membuka teka-teki selama ini kenapa sejak dari Lebaran yang dimana hampir setiap tahun itu selalu bertemu dan itu di Ya, kesempatan pertama sampai sekarang itu mereka tidak lebaran bahkan sesudah lebaran haji begitu kan. ya. Nah, ini saya rasa dengan Pak Jokowi merangkul kepada Pak Surya Paloh, nextnya ini akan menjadi makin lentur nih Mas Hersu antara koalisi perubahan dengan KKIR ya, koalisi Indonesia Raya, Bagaimana KIR cara? lah ya. Nah, koalisi Indonesia Raya bisa jadi ini untuk bisa juga menurunkan ketegangan begitu.
Iya, bagus kalau makin banyak calon presiden. Kita selalu posisi kita begitu ya. Iya, ya. Tapi yang makin tegang adalah justru dari KIR dan koalisi dari PDIP dan Ya, P3 dan kawan-kawan gitu. yes, oke. Baik, kita mesti udah ya, mesti kita sampai di ujung perbincangannya. Mosaiknya udah kita berikan kepada Anda semua. Tadi puzzle-puzzle-nya seperti itu, mosaiknya seperti itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri lagi sekarang ini sudah mulai ini mungkin bisa mendekati kulminasi ya. Pertentangan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi itu. Kita tinggal nunggu dan itu puncaknya nanti pasti pada pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yaitu pada bulan Oktober ya Mbak ya, tanggal berapa ya? Tanggal 15 atau tanggal 19 Oktober? Oh, tanggal 19 Oktober kalau tidak salah ya. Oktober, iya betul-betul. November. Nah, kita tentu berharap bahwa situasi keributan di elit politik ini tidak berimbas pada di level bawah ya. Kalau buzzer ya memang mereka dibayar untuk itu, gitu ya. Mereka biarin aja. Sekarang buzzernya Ganjar sedang rame bertempur dengan buzzernya Pak Prabowo, ya biarin aja gitu. Memang ya namanya mereka kan cari makan juga. Jadi masa mau kita ganggu orang cari makan gitu. Tapi yang lain, saya kira kita yang masih waras nggak usah kita membuat keributan-keributan semacam itu ya, karena kan kalau kita ingat dulu di masa Orde Baru pun pada waktu itu pemilu disebut sebagai sebuah pesta yang kita diharapkan menyambutnya dengan gembira, kan gitu ada lagunya itu ya Mbak Des. Iya, iya betul sekali. Dan jangan heran juga, walaupun mereka sambil bertempur nih di antara buzzer, sebenarnya mereka tadinya adalah buzzer dari Pak Jokowi, begitu Yes, kan? ya, pecah Kemudian, sekarang ya, termasuk iya, seperti yang ribut-ribut soal ini baliho ini kan yang ngeributin Ganjar Spartan, dan Ganjar Spartan itu adalah iya. Guntur Romli, dan Guntur Romli itu adalah PSI, dan PSI itu adalah pendukungnya daihatnya Pak Jokowi kan begitu. Ya. Iya, iya. Dan selain itu juga jangan heran kalau fitnah-fitnah kepada koalisi perubahan gitu yang dilakukan oleh buzzer atau mungkin apa ya namanya Mas Hersu, mereka menyebutnya sih pegiat media sosial gitu. Kalau saya melihat sih lebih kepada buzzer. Seperti misalnya kemarin tiba-tiba kok ya sempet-sempetnya gitu ya kepikir mereka mengatakan timbul begitu Mas Hersu dan cukup rame begitu bahwa mobil Mercedes-Benz yang dinaiki oleh Pak Suryo Paloh untuk datang ke GBK itu adalah mobil bodong gitu. Jadi mobil bodong itu kan artinya mobil yang mungkin kalau misalnya itu kan build up ya, impor dan kemudian ilegal dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya menjadi viral di semua media juga itu kemudian dimuat dan harus ada klarifikasi dari Dirlantas gitu bahwa mobil itu memang kalau dicek by aplikasi yang ada di HP kita misalnya itu memang mungkin belum muncul di situ. Tapi itu terdaftar di Samsat, itu terdaftar di Lantas, itu terdaftar dan sesuai baik warna maupun jenis mobilnya. Ini sampai sempat-sempatnya begitu Mas Hersu. Dan sampai sempat-sempatnya ngecek dan kemudian memang kalau di aplikasi tidak ada dan Ya. apa alasan untuk mengecek awalnya kan saya tidak Tapi saya kecuali kira pelanggar lalu lintas gitu saya ya. kira nanti akan reda itu Mbak ya. Saya kira itu akan reda. Nanti fokus pertempuran itu saya kira ya Tetap kepada Prabowo dan Ganjar Prabowo sepertinya dan sih. Ganjar saya kira fokus pertempuran gitu ya. Baik Mbak, lagi kita mesti akhiri perbincangan kita kali ini. Lagi sampai ketemu lagi esok ya. Iya, dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.